Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, teman-teman sekalian, selain saya juga bertemu dengan Kang Diki di Lamongan ini, saya pun bertemu dengan seseorang pecinta bila. Luar biasa, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun adalah hal yang menarik, ya kan? Pecinta bilah di sini banyak di Lamongan. Banyak di Lamongan. Ini namanya Aspal. Apa sih Aspal nih, Mas? Asosiasi Pandai Lamongan. Asosiasi Pandai Lamongan. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman kita bahas nih masalah Asosiasi Pandai Lamongan, ya kan? Karena di sini berbentuk daripada pecinta bilah, makanya kita bahas tentang masalah bilah. Betul sekali. Ya kan? Nah, oke. Kenalan dulu, Mas. Jenenge sapa? Nama saya Roy. Roy, Masya Allah, Mas. Panggilannya Petong. Betul. Ini nanti teman-teman Mas Roy ini nonton semua insya Allah. Ya kan? Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah masalah Aspal ini didirikan tahun berapa, Mas? Untuk Aspal, pendiriannya tahun 2016. Untuk pastinya saya lupa. Cuman 2016 ya, dikarenakan ada kumpul-kumpul sesama bila ketemu di warung, akhirnya sepakat buat bentuk sesama pecinta hobi bila. Masya Allah, gitu ya. Sehingga kumpulnya beberapa orang dibentuklah ini Aspal ini. Aslinya kan asli apa palsu gitu. Oh gitu. Iya. Pecinta bila cuman nggak bisa buat bila. ada BG-nya juga tetap Bu. Oh mantap, luar biasa itu. Punya alat-alatnya cuman belum bisa menggunakan dengan sempurna. Bohong itu, nggak usah dipercaya. Saya yakin bisa. Nah, rencana saya ke depan, golok-golok yang sudah kita buatkan untuk nge-BG teman-teman, nanti kita akan kerjasama dengan Aspal, ya kan? Saya pun sudah melihat beberapa golok yang rakitan dan buatan-buatan beliau juga ajib luar biasa. Nah, Hasil satinya. ya kan, hasil satinnya pun mantap luar biasa. Makanya saya bilang Kang Diki, jadi kita ini DGJS, dari golok jadi saudara, ya kan? Kalau nggak kayak gini nggak ketemu kita. Kebetulan saya lagi di Lamongan, teman-teman semua, ya kan? Saya bisa bersilaturahmi dan bertemu dengan pecinta-pecinta bila. Jangan salah teman-teman sekalian, yang namanya golok itu adalah budaya Indonesia. Betul Jangan sekali. sampai golok ini diambil oleh negara luar. Betul. Makanya kita harus perdalam, kita harus betul-betul membuat sesuatu hal yang luar biasa di negara kita ini, Indonesia. Nah, kalau BG itu Kang, nah ini mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui. BG itu singkatannya apa itu, Mas? BG itu singkatannya dari Belt Grinder. Bell Grinder. Saya Inggris sebenarnya itu. Ya. Saya Inggris juga. Belt Grinder. Kalau kita ya Gerinda Sabuk. Mas ini agak deket-dikit mikir. Oh iya. Gerinda Sabuk. Gerinda Sabuk. Ya semacam gerinda duduk, cuman berupa amplas panjang. Berupa amplas panjang. Oh ya, ada mesinnya. Nanti saya tunjukkan ya di video ya tentang BG ya, mesin BG. Itu menciptakan sendiri atau memang sudah beli langsung jadi kira-kira, Mas? Merakit sendiri. Itu merakit. Nah. Ya barangnya sih dari bekas pompa air. Gitu kan? Iya. Kalau orang Jawa istilahnya sanyu. Sanyu. Sanyu padahal merek. Itu merek. Padahal merek ya. Merek. Dari pompa air dirakitkan ke tukang las. Dibentuklah seperti segitiga itu ya. Ya. Kalau di aspal bentuknya bukan segitiga ya, dia. Hampir segi 5. Hampir trapesium lah. Ah iya. 4 roda, 4 sumbu. Kayak jajar genjang. Nah. Ini Kang, yang mau saya tanyakan itu, Ya. dulu saya pernah punya BG, tapi saya pakai ampas asal-asalan. Oh, beda. Ya makanya itu hasilnya nggak memuaskan. Saya bingung pakai amplas berapa, ya Allah. Namanya waktu masih belajar ya kan. Iya, amplas keramik sebenarnya. Nah, kalau ini menurut Mas Roy itu bagusnya amplas itu ada ini nggak grade-nya atau gimana? Dari kasar kecil. Untuk grade ya dari kita mulai untuk kasaran ya, habis dipola. 40. Di grade paling kasar sekitar 40-60. Nanti semakin rendah, semakin tinggi. 400. Ya maksimal kalau amplas 400 ya. 400 sudah
400 sudah halus. Udah paling halus. Iya, halus. Ganti 240. Untuk penghalusannya lagi kan nanti bisa diamplas manual bisa pakai yang grade yang lebih tinggi lagi kan ada sampai 5.000 apa 10.000 itu. Tapi pakai gerinda duduk itu. Kalau Iya. itu pakai gerinda duduk. Terus gini Kang, waktu saya pernah mengasah batu, ini pengalaman saya waktu mengasah batu Iya. dulu. Itu kan pakai air. Ya, Seandainya waktu kita membuat apa namanya tadi, bel grinder. ya pel gerinda itu pakai air nggak itu ditetesin atau enggak? Enggak. Kalau untuk yang pakai air biasanya pakai gerinda duduk. Beli batunya sendiri, Oh. di bawahnya dikasih apa? Air, wadah air supaya nanti ya semacam dia apa? Diasah pakai batu itu. Ya, yang saya khawatirkan kan waktu nge-BG takut bilahnya panas Kang. Nah, itu sebenarnya itu poinnya di situ supaya tidak menurunkan HT-an sebenarnya. Tidak menurunkan apa? Menurunkan HT-an. Artian. HT penyepuhan, itu heat treatment. Ya, sepuhan. Kalau orang sini tuh bilang sepuh gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya kalau Anda punya golok yang karatan, ya kan? Kalau dengan nge-BG itu bisa menghilangkan apa namanya ketajaman karena memudahkan besi lagi ya kan? Ya. Seperti itu. kalau Nah, solusinya asal-asal. gimana itu Kang? Kira-kira Kang? Dicelup air itu di bawahnya dikasih timba. Dikasih timba. Kalau dari Kang Roy? Kalau saya ya ini belajar lagi di tangan. Tangannya kan langsung pegang golok yang mau Betul. diasah atau di BG. Kalau terlalu panas, ya jangan sampai terlalu panas ya. Langsung dicelupkan ke air. Oh, Disediakan, begitu. ya. Karena yang saya khawatirkan itu justru apa ya? Kadang-kadang ketika kita motong sapi nih, Ya. kalau nggak rolling, nggak dia chipping. Padahal tajamnya luar biasa itu, Kang. Iya. Solusi supaya itu betul-betul tajam tapi dia kuat. Apa kira-kira? Itu tergantung heat treatment juga ya. Ya treatment. Terutama kan heat treatment. Setelah itu asahnya dipakai asah yang paling halus. Kalau sudah tajam, asah halus atau pakai distroping. Oh, asap paling halus grade 12.000 masuk bisa nggak? Bisa. Bisa. Cuman kadang kan kalau tajam sendiri pun nanti kan ada bur digolok. Betul. Nah itu dikasih stroping sama kulit biasanya kalau Iya. umumnya itu membantu sekali sih. Jadi itu solusinya. Itu membantu sekali. Tapi untuk goloknya sendiri kan, nah itu tadi ketika kita ngasahnya juga salah, bisa jadi nanti mudah rolling. Iya. Itu. Oh, berarti butuh dengan kehati-hatian dan perlu belajar teman-teman untuk Betul cara sekali. mengasah. Jadi nggak asal-asalan ya kan? Nah, jadi ketika saya pernah rolling Kang, Ya. tapi saya pakai sapning. Oh. Sapning apa atau honing ya Honing. kan? Honing. Bisa juga Kang. Gimana tuh maksud saya? Berarti tanpa stroping pun bisa dengan honing. Mungkin honing sendiri kan juga semacam stroping juga honing. Sama ya fungsinya Iya, ya. fungsinya sama. Betul. Nah, jadi artinya menggunakan itu semua fungsinya sama, cuma berbeda alatnya Beda seperti alat. itu. Kalau sharpening itu dia itu kasar. Kalau sharpening itu dia kasar, kalau honing itu dia halus teksturnya. Jadi misalkan ini sharpening apa honing itu. Ya. Kalau honing itu dia halus permukaannya. Kalau sharpening kasar. Terus biasanya kalau kasar dia itu kegunaannya buat edgy yang rolling apa chipping gitu. Biasanya yang kepentok tulang. Leher itu makanya sharpening. Lebih cepat dia, lebih cepat. Lebih kasar. Apa bahasa Inggrisnya kalau apa sepuan itu kan? HT. Hati. Heat treatment. Heat treatment. Heat treatment. HT itu kan kepanjangan heat treatment. Ya betul. Maksud saya gini Kang, waktu kita ngehati, adakah teknis supaya bilah itu betul-betul kuat? Kalau itu Ada sebenarnya teknisnya? rahasia dapur juga. Rahasia dapur juga perlu belajar Perlu lebih belajar. dalam juga. Memang kayaknya Nanti takutnya kalau kita bilang misalkan A gitu nanti para yang di sana nanti ada yang gimana gitu. iya, benar. Tapi alhamdulillah Kang saya sudah bisa, hatinya sudah mulai bagus di Asgar Blade ya. Insya Allah tidak juga rolling, tidak juga chipping karena saya belajar sama Kang Diki. Nah teman-teman semua,
untuk kalian semua jika ingin belajar terus pantau dong ya apa namanya video-video Asgar Blade. Insya Allah anda akan paham. Nanti perlahan saya akan buka bagaimana tata cara kita head treatment, cara nge-BG ya kan. Nah yang saya tanya, apakah baja per itu bisa di BG juga Kang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Semuanya bisa. Bisa. Nah sekarang kelebihan dan kekurangannya. Dari baja per tergantung kegunaan. Kalau dari kita dari aspal ini, kalau misalkan orangnya mintanya dibuat tebas ranting gitu, kita lebih ke baja per kayak sub 9 gitu, dia bahannya lebih lentur kan, lebih bukan masalah hatian, tapi mentahnya aja dia sudah lentur. Jadi istilahnya kalau dibuat tebas itu lebih kuat, lebih mumpuni gitu. Gitu. Iya betul. Kalau dibuat tebas yang baja modern juga bisa sebenarnya. Tapi itu nanti bedanya di modalnya juga selisih. Bisa juga sebenarnya. Kalau pakai per kan istilahnya bahannya juga murah. Kalau untuk teropos-teropos bacok-bacok ranting kan dia enggak eman. Minimal kayak gitu. Jadi gini Kang, saya punya pengalaman, saya pernah pakai bearing ceritanya. Bearing. Tapi begitu saya pakai kan untuk sembeli, dia rolling. Jadi nggak kuat. Berarti bearing nggak kuat. Kalau di sini saya nggak berani bilang nggak kuat gitu Ya, ya, soalnya gimana, kan Tergantung hati juga tergantung yang itu juga. Makanya tadi punya. begitu saya ngobrol sama ahli-ahli seperti mereka yang pernah nge-HT, mereka bilang oh ini HT-nya kurang bagus ya kan. Betul. Saya pikir dari situlah saya belajar bagaimana cara nge-HT yang benar. Seperti itu. Sehingga bukan berarti ya teman-teman, bukan berarti bearing itu tidak bagus. Wheelies tidak bagus, semua baja bagus. Bil khusus masalah bahan modern lebih bagus lagi. Yang penting HT-nya luar biasa. Dan semua baja bisa tajam. Pasti itu. Pasti Semua bisa. baja bisa tajam. Misalkan strip setil itu kan baja plat itu. Itu juga bisa tajam. Tetapi keawetan itu belum tentu ya kembali. Kalau masalah bisa tajam enggak? Ya bisa. Semua baja bisa tajam. Nah sekarang gini Kang, sekarang kita bicara masalah baja modern ya. Yang saya perhatikan di baja modern itu Kang, satu, tidak mudah sekali untuk berkarat. Padahal ya sudah berapa kali motong sapi sampai 5, 6, 7 hanya saya siram kemudian saya keringkan nggak berkarat dia. Nah hal apa yang membuat dia itu tidak mudah berkarat dibandingkan dengan baja per? Tergantung kandungan di bajanya sendiri. Begitu ya? Iya, lebih tepatnya sebenarnya ada kayak diagramnya sendiri itu. Ada aplikasinya lah kalau saya di tahu HP. kemarin kan udah ditontonkan juga ya. Nah, betul. Terus kalau masalah ini kan bahas karatnya apa enggak gitu ya. Itu kalau masalah minim karat mending lebih ke N695 sama Lmax sama M390 itu yang terbaru itu. Itu yang terbaru. Cuman harganya lebih mahal lagi yang M390. Bilahnya saja teman-teman bisa mencapai 4 juta rupiah. Kalau jadi bisa lebih. Nah, kalau udah jadi bisa lebih teman-teman. Nah, jadi saya ini memberitahu kepada kalian semua, golok yang kita buat itu bukan golok yang biasa teman-teman ya kan, yang harganya 200.000, harga 100 bukan. Tapi kita mengutamakan kualitas sehingga pembeli tidak merasa kecewa. Itu seperti itu tujuan saya Kang. Ya karena nanti insya Allah Asgar Blade ke depan akan mem-BG ya. Saya juga kan ada mesin BG cuma saya belum serapi dan sebaik daripada punya aspal ini. Ya ini punyanya Mas Roy. Masya Allah. Itu dulu yang saya kirim itu tadi. Iya. Itu yang ini Kang Dikin yang buat mesinnya nih. Masya Allah. Itu nyampe sana asnya patah ya? Patah. Apa patah dulu itu? Sempat patah karena packingnya Kang. Hanya packingnya kurang bagus pada saat itu sehingga dia patah. Nah teman-teman kalau nanti akan saya tunjukkan yang mesin BG 11 kilo. akan saya tunjukkan mesin BG. Kalau misalkan mau pesan ngomong aja sama saya. Insya Allah saya antarkan ke tempat Anda. Tapi ingat ongkir Anda yang tanggung. Masya Allah. Mesin BG luar biasa. Anda punya mesin BG, Anda akan memiliki golok yang luar biasa. Tapi harus sabar, soalnya harus
kita harus beli besinya dulu, harus ke tukang las. Telaten ya, gitu. Mas? Iya. Intinya harus sabar gitu aja lah. Betul. Nah, jadi teman-teman sekalian, Aspal Asosiasi Pandi Lamongan. Jauh-jauh saya datang ke Lamongan bertemu dengan ahli-ahli bila luar biasa. Nah, jadi Mas Roy, insya Allah ini ajang silaturahmi kita, ya kan, ke depan. Kalaupun nanti saya datang lagi ke Tanah Jawa, insya Allah saya mampir lagi. Mampir lagi ya kan. Ini tidak enak nih kita nongkrong di warung kopi. Ya kan, nggak enak. Ada nama-nama. Itu ada nama kopi justru ya kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, di Makam Sunan Derajat ini saya bertemu dengan orang-orang yang saudara-saudara saya yang luar biasa, Kang Diki, ya kan, Mas Roy. Insya Allah nanti kita sambung lagi pembicaraan kita jauh lebih menarik dari hal ini. Yang jelas saya akan terus berburu mencari ilmu tentang bila, ya kan, mengutamakan daripada Indonesia, budayanya luar biasa. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.